Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, senang sekali dapat berjumpa kembali ya dengan Bapak Ibu Saudara. Kita bisa kembali beribadah pada pagi hari ini. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang untuk semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini datang daripada Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak, kami sungguh mengucap syukur. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Kau sungguh Allah yang luar biasa. Kami sungguh merasakan besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Jika kami dapat kembali datang beribadah bersama-sama Tuhan. Kami bersyukur kami pagi hari ini, kami bisa menyiapkan hati kami bisa menyiapkan pikiran kami Tuhan. Kami bisa berfokus hanya kepada Engkau saja Tuhan. Kami rindu di dalam setiap rangkaian ibadah Tuhan, mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami sungguh bisa merasakan Allah hadir, Allah ada di antara kami, Allah memberkati kami, Allah memulihkan setiap kami, Allah menguatkan setiap kami. Dan kami sungguh rindu Tuhan, apa yang kami bawa pada pagi hari ini, persembahan kami Tuhan, kami membawa kehidupan kami membawa seluruh diri kami Tuhan untuk dipersembahkan di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami bisa bersekutu erat dengan Engkau Tuhan. Kami mau serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Mari Engkau juga yang hentarkan Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan. Sampaikan mereka di tempat ini dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, sekali lagi shalom. Ada sukacita tempat ini? Boleh angkat tangannya yang bersukacita, amin. Mari kita kasih salam kanan kirinya. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Berikan senyuman yang paling cerah untuk saudara-saudara semua. Oke, dalam Mazmur 136 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Dengan segenap hati kita, karena kasih-Nya tidak berkesudahan, amin. Kita ke tujuan ini. Dengan sukacita ya, kita angkat tujuan ini. Haleluya. Sama-sama kita melompat. Tuhan, seberapa bersabari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya.
bagiku, sebab aku bersiap lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Kita mau berseru, kita mau meninggikan Tuhan lebih lagi, karena hanya satu nama yang patut ditinggikan, amin. Karena Dia Tuhan yang Raja Maha Besar, amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Kuasa turun dalam namanya. Amin. Dia luar biasa. Luar biasa. Perkasa. Nama di atas segala nama. Sama-sama katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja, Raja segala raja. Amin. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa turun dalam namanya. Dia luar biasa, biasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, kuasa turun dalam namanya. Luar biasa Tuhan, luar biasa, mulia, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Yesus kau nama di atas segala nama. Tidak ada yang dapat mengalahkan Engkau. Dengan iman nyanyikan. Dan namanya Yesus Raja, segala kuasa turun dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Kuasa turun dalam namanya.
saudara, saya tidak tahu ya dengan pasti apa yang saudara alami saat ini. Mungkin ada yang sedang putus asa, mungkin ada yang kecewa, dan kecewanya pun itu sampai kecewa sama Tuhan. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa mesti saya? Kenapa sih? Kenapa dan kenapa? Tapi dalam kondisi apapun yang kita alami saat ini, kita boleh kini percaya kita punya Tuhan yang setia, amin. Karena Dia adalah penolong kita yang setia, amin. Kita bersyukur, mari saat ini kita datang di hadapan-Nya. Kita berseru pada satu-satunya penolong kita yang setia. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita, amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari sama-sama kita nyanyikan. Saat ku berjalan, terima kasih Yesus, kasih-Mu, amin. Benar Tuhan, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Yesus. Saudara, mungkin yang saat ini sedang down dengan segala problematika, dengan segala masalah. Ada masalah keuangan, masalah pekerjaan, mungkin masalah kesehatan, masalah sekolah, masalah kuliah, masalah dengan relationship, banyak yang mungkin merasa tidak ada habis-habisnya masalah dalam hidup kita. Sekali lagi saya ingatkan, kita tetap harus percaya karena Tuhan tahu rencana yang paling baik buat kita, amin. Dia Allah yang setia. Dia adalah Tuhan Immanuel, selalu menyertai kita, dulu, sekarang, sampai selamanya, amin. Saat ini mari saya undang seluruh jemaat, kita angkat kedua tangan kita. Kita mau berserah pada Tuhan. Kita serahkan segala masalah yang dalam hidup kita, karena kita ingin dipercaya bahwa Dia adalah penolong kita yang setia, amin.
Tuhan, nyanyikan. Kau lebih tahu. Angkat suaramu, kita berseru pada Tuhan sebagai doamu, sebagai penyembahanmu, sebagai penyerahanmu, Yesus. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan Terima kasih Yesus. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu ada untuk kami di saat kondisi apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan melalui pujian ini Tuhan kami yang percaya Engkau Tuhan yang terbaik buat kami Tuhan. Kami berserah Tuhan hanya dalam tangan-Mu saja Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya dalam nama-Mu dan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom saudara, dalam Pastor Corner bulan Oktober, kita akan mendiskusikan tentang menghadapi perubahan dan transisi. Saudara, perubahan adalah bagian dari kehidupan. Tapi perubahan-perubahan yang wajar sekalipun seperti naik jabatan, menikah, memiliki anak, seringkali tetap dapat menghasilkan kecemasan. Di dalam sesi ini, kita akan berdiskusi tentang bagaimana menghadapi perubahan sebagai orang Kristen. Pertemuan ini akan diadakan hari Kamis, 5 Oktober 2023, pukul 7 malam melalui Zoom Meeting. Shalom Bapak Ibu Saudara, kami dari Sion 2 dan NG, kami ingin menyanyikan sebuah pujian dengan judul Segala Puji Bagi Tuhan. Dalam pujian ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu memuji nama Tuhan, karena Dia adalah sumber pertolongan kita, perisai kita, dan kekuatan kita. Amin. Semoga dapat menjadi berkat buat kita semua. Yang mulia mendengar
Saudara, sudah 8 tahun sejak pendataan jemaat pertama kali diadakan. Saat ini, kami hendak memperbaharui data dari setiap jemaat di Gereja Rehoboth. Untuk itu, saudara dapat mengisi form secara fisik maupun digital melalui link berikut ini. Form secara fisik dapat Anda minta dari usher atau pengurus. Dimanapun kita berada, dalam situasi lemah, dalam situasi berbahaya, dalam keadaan sakit, Tuhan selalu melindungi kita dan juga memelihara kita. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini? Evangelism itu jadi lifestyle kita, jadi gaya hidup kita. Setiap kesempatan yang kita punya, kita pakai. Apapun caranya, bagaimanapun caranya. Ngomong kebaikan, ngomong firman Tuhan, ngomong iman kita. Oke, kita akan berdoa sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan di antara kami. Sementara kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Allah yang buka hati kami. Mari Roh Kudus yang berbicara kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, ada sesuatu yang mau Engkau sampaikan bagi setiap kami Tuhan. Mari kami rindu, biar Allah saja yang menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Dan kami mau serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini sudah akhir bulan ya Bapak Ibu Saudara, akhir bulan September ya. Dan jika kita mengingat kembali rangkaian ibadah terutama pada khotbah ya, kita melihat bahwa ada satu tema yang berbicara tentang seorang tokoh ya. Minggu pertama berbicara tentang seorang yang bernama Abraham ketika dia singgah di Mesir. Minggu yang kedua berbicara tentang Abraham ketika dia memilih untuk menjadikan Hagar sebagai istrinya. Minggu yang ketiga kita melihat bagaimana di dalam kehidupan Abraham Allah menggenapi janjinya. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan saya bawakan berjudul Giant of Faith, raksasa iman. Ini masih merupakan lanjutan Bapak Ibu Saudara dari kisah Abraham. Kita akan melihat di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Sebelum kita baca perikop ini secara utuh Bapak Ibu Saudara, jika kita perhatikan, perikop ini dibuka dengan sebuah perintah. Dibuka dengan sebuah perintah yang diberikan Allah kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Slide selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya sudah tuliskan di depan Bapak Ibu Saudara. Terutama kita akan melihat di dalam ayat yang kedua. Di situ dikatakan seperti ini. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca sekali lagi perikop ini, kita perlu melihat bahwa tujuan Allah memberikan perintah ini adalah Allah hendak memperbesar kapasitas iman Abraham. Tapi perlu juga kita perhatikan, ya Bapak Ibu Saudara, jika kita mendengar kalimat memperbesar kapasitas iman, bukan berarti bahwa iman Abraham ditambahkan.
Tetapi yang diperbesar oleh Allah adalah pengenalan Abraham akan Allah. Ya. Pengenalan Abraham akan Allah. Dari mana? Dari mana Abraham mengenal Allahnya? Dari mozaik pengalaman-pengalaman Abraham bersama dengan Allah yang sudah kita dengar selama 1 bulan ini. Mulai dari kegagalan, respon Abraham ketika dia di Mesir, tetapi Allah menyatakan dirinya kepada Abraham. Ketika dia memilih Hagar, ketika Abraham memilih Hagar untuk kemudian menjadi istrinya, ada pengenalan akan Allah juga yang ditambahkan Allah kepada Abraham. Ketika penggenapan janji, ketika Ishak itu lahir, Allah juga sedang menambahkan pengenalan Abraham akan Allah. Dalam kisah ini Bapak Ibu Saudara, dalam kisah yang berjudul Kepercayaan Abraham diuji, kita akan kembali melihat ada satu potongan mozaik yang kembali ditambahkan oleh Allah kepada Abraham tentang dirinya, ya. Dan di sini di dalam kisah ini kita akan melihat bagaimana Allah memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Jireh, sebagai Allah yang menyediakan. Kisah ini Bapak Ibu Saudara merupakan puncak dari ujian-ujian yang Allah berikan kepada Abraham. Dan respon Abraham terhadap ujian ini kemudian membuat orang Kristen, Bapak Ibu Saudara saat ini, mengenal dia sebagai salah satu giant of faith. Mengenal dia sebagai raksasa iman dalam sejarah para patriark. Dan tentu kita tahu ya Bapak Ibu Saudara ya, kisahnya ini telah menjadi sebuah film dengan judul His Only Son. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca perikop ini terlebih dahulu. Di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Boleh saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bacakan perikop ini secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara bersama-sama akan baca ayatnya yang genap. Demikian seterusnya sampai ayat 19. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya, beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak, saut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ.
Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Bersheba dan Abraham tinggal di Bersheba. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, apabila kita membaca, setelah kita membaca, kita melihat ada satu rangkaian kisah. Dari rangkaian kisah ini, kita akan melihat apa yang Abraham lakukan pada saat itu, mengajarkan kepada kita 3 nilai yang dapat dibangun di dalam keluarga masa kini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, itu adalah ketaatan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat di dalam bagian 1-5, ini berbicara tentang perintah Allah kepada Abraham dan bagaimana Abraham meresponi hal tersebut. Ketaatan Abraham diperlihatkan melalui 3 hal, yaitu yang pertama bahwa Abraham tidak menunda-nunda untuk melakukan perintah Allah. Pada ayat yang ketiga, setelah Allah memberikan perintah kepada Abraham, Abraham kemudian keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Dia memasang pelanak keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ini di sini menunjukkan bahwa Abraham tidak menunda-nunda atau mempertimbangkan. Mungkin di dalam hatinya, pastinya Bapak Ibu Saudara, seorang ayah, orang tua, di mana dia tidak merasa sangat kaget ketika diperintahkan untuk mempersembahkan anak yang telah sekian lama dia nantikan kepada Allah. Bahkan dia harus mempersembahkannya sendiri, membangun mezbah dan mempersembahkan anaknya. Ada pergumulan di dalam hatinya. Tetapi Abraham tidak menunda-nunda. Dia tidak mempertimbangkan misalnya kapan dilaksanakan. Oh kayaknya jangan sekarang deh. Aku masih pengen sama-sama Ishak. Keesokan paginya Abraham mempersiapkan segala sesuatunya. Mengapa? Bapak Ibu Saudara, mengapa dia tidak menunda-nunda? Sebab dia tahu Abraham mengenal Allahnya. Dia tahu bahwa perintah Allahnya tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dan sebenarnya hal ini merupakan gambaran bahwa orang yang melakukan kehendak Allah dengan sepenuh hati pasti akan melakukannya dengan segera. Mengapa tidak menunda? Sebab jika menunda, waktu akan hilang dan hati akan mengeras. Lalu selanjutnya kita akan melihat pada ayat yang ke-4 sampai ke-5.
Di situ dikatakan bahwa ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya. Abraham dengan sangat seksama dia mencari tepatnya di mana. Ketika Allah mengatakan pergilah ke Gunung Moria dan persembahkanlah. Abraham melihat dengan seksama. Dia melihat dengan hati-hati tempatnya di mana. Bapak Ibu Saudara, ketika Abraham memeriksa dengan teliti di mana tempat yang dimaksudkan Allah tersebut, ini menunjukkan bahwa dia tidak asal-asalan. Sepenuh hati, full heart-nya Abraham terlihat ketika dia mempersembahkan, dia menyiapkan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh. Lalu yang selanjutnya kita bisa melihat bahwa Abraham bersiap-siap. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pergumulan itu pasti ada. Tentunya kita mengetahui bagaimana sakitnya Abraham saat itu. Bagaimana perasaan Abraham saat itu. Dia harus mempersembahkan anaknya yang tunggal kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia tidak meragukan. Dia tidak meragukan tindakannya. Sama sekali sebagai dia rela mempersembahkan. Dia rela mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Dia tidak ragu, dia bersiap, dia kemudian pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak. Dan mungkin dalam hatinya juga ada satu kengerian Bapak Ibu Saudara. Karena cara atau metode yang dilakukan untuk mempersembahkan korban pada saat itu cukup mengerikan. Dan dia harus melakukannya terhadap anaknya. Dan itu pasti rasa sakitnya tidak terbayangkan. Abraham mungkin juga tidak pernah membayangkan bahwa dia akan melakukan hal tersebut pada Ishak. Saudara, ketaatan kita kepada Allah dapat dicerminkan melalui seluruh kehidupan kita. Contohnya, ada bentuk-bentuk ketaatan di dalam satu tatanan di dalam keluarga. Misalnya, suami hidup dalam ketaatan kepada perintah-perintah Allah. Dan kemudian dia menjadi teladan di dalam keluarganya. Istri tunduk dan taat kepada suami yang takut akan Allah. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam Efesus 5 ayat 22-23. Orang tua, Bapak Ibu Saudara, itu adalah teladan. Ketika Tuhan memberikan anugerah kepada kita untuk menjadi orang tua, ada satu tugas, ada satu tanggung jawab yang perlu kita lakukan. Bukan hanya mungkin bagi orang tua, seorang guru, seorang kakak rohani, seorang pengurus di dalam gereja, perlu juga menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Jika kita kembali lagi ke dalam keluarga, orang tua adalah teladan bagi anak-anaknya. Anak-anak juga diwajibkan untuk taat kepada orang tua. Sampai kapan? Mungkin itu pertanyaannya. Sampai kapan seorang anak harus taat kepada orang tuanya? Sampai selama-lamanya. Meskipun mungkin nanti ketika menikah ada pergeseran prioritas. Mungkin orang tua sudah bukan lagi prioritas yang utama. Mungkin keluarga akan menjadi yang utama jika sudah menikah. Tetapi ketaatan seorang anak kepada orang tuanya itu seumur hidup. Sama seperti yang ayat di dalam kitab Amsal dikatakan. Jangan abaikan nasihat ibumu. Hal ini dapat kita lihat di dalam Amsal 1 ayat 8. Bapak Ibu Saudara, ketaatan seorang anak kepada orang tua adalah bentuk ketaatan pada suatu sistem yang Allah ciptakan di dalam keluarga. Ketaatan seorang istri kepada suaminya adalah ketaatan terhadap suatu sistem yang Allah ciptakan di dalam keluarga. Dan karena itu ketika kita kembali ke dalam keluarga, saya sebagai seorang anak taat kepada orang tua saya juga sedang taat kepada Allah. Saudara,
nilai ketaatan atau perilaku patuh dalam keluarga itu dapat diwariskan kepada anak-anak dengan cara keteladanan orang tua. Anak-anak itu memperhatikan, kita semua tahu itu. Anak-anak itu menirukan. Dan ketika kita melakukan hal yang sama berulang-ulang di hadapan seorang anak, maka dia juga akan merekam itu di bawah alam sadarnya, sehingga dia melakukan itu sebagai tindakannya. Contoh simpel Bapak Ibu Saudara, keponakan saya, kalau misalnya dia main dengan saya, dia dijemput oleh orang tuanya suka bilang seperti ini. Kalau sudah main dengan Ai, bilang apa? Terima kasih, papahnya bilang gitu. Anaknya kemudian ngikutin, terima kasih Ai, gitu kan. Saya selalu jawab sama-sama, saya selalu jawab gitu Bapak Ibu Saudara. Itu diulang-ulang. Satu kali dia habis selesai main, kemudian dijemput sama orang tuanya, dan dia bilang, orang tuanya bilang, ayo bilang apa sama Ai? Terima kasih Ai. Tapi dia nggak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Dia bilang gini, terima kasih Ai, sama-sama. Kepanjangan ya. Tapi di situ saya jadi menyadari, iya. Apa yang saya lakukan, apa yang kita lakukan, itu akan ditiru oleh anak-anak kita. Itu akan ditiru oleh generasi-generasi selanjutnya. Oleh sebab itu penting bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk tidak menunda-nunda, untuk bertumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kita belajar taat kepada Allah, ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah, maka itu akan dilihat oleh generasi selanjutnya. Maka itu akan diperhatikan dengan sangat baik. Itu akan dilihat dengan seksama. Dan itu akan diwariskan kepada generasi selanjutnya dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu Bapak Ibu Saudara, nilai selanjutnya yang dapat kita bangun di dalam keluarga, itu adalah faith atau iman. Saudara, jika kita perhatikan, judul daripada perikop ini itu adalah kepercayaan Abraham diuji. Mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya apa ya yang sedang diuji? Saudara, kita mengingat ya, dari minggu yang pertama dalam bulan ini, minggu kedua, minggu ketiga, kita sudah melihat bagaimana iman itu bisa bertumbuh melalui mozaik pengenalan kita akan Allah. Jadi iman kita itu bertumbuh dari pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Allah. Dan setelah kita mengenal Allah, setelah rasio kita, setelah pengenalan kita akan Allah ini bertambah, kemudian itu akan mempengaruhi perasaan kita. Itu akan mempengaruhi kehendak kita. Dan kemudian akan diaktualisasikan di dalam perbuatan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang sedang diuji oleh Allah. Perbuatan yang didasarkan pada iman. Allah sudah mengetahui bahwa Abraham memiliki iman. Bagaimana tidak, dia sudah menanti anak itu sekian lama. Dengan setia, dengan taat, dia tetap hidup berkenan di hadapan Allah. Tapi Allah sekarang ingin melihat apakah perbuatannya mencerminkan iman yang Abraham miliki. Bapak Ibu Saudara, melalui Ibrani 11 kita akan melihat Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7. Di sini dikatakan demikian. Sepertinya saya sudah menulis. Kita akan lihat. Oke. 11 ayat 17, Bapak Ibu Saudara. Ayat 17, di sini kita dapat melihat Allah berkata demikian ya. 11 ayat 17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal.
Tapi mungkin kita bertanya, apa yang Abraham pegang sehingga dia mau mempersembahkan anaknya? Kita lihat ke ayat 19 ya, Bapak Ibu Saudara, kita baca ayat 19. Karena di sini Abraham maksudnya, karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Jadi di sini kita bisa melihat mengapa dia begitu rela. Mengapa Abraham mau mempersembahkan anaknya yang tunggal. Satu-satunya loh ya Bapak Ibu Saudara. Karena dia tahu Allah yang dia kenal adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang akan sanggup membangkitkan orang mati. Bahkan mungkin setelah dia menusuk Ishak, mempersembahkan Ishak sebagai korban. Allah dapat membuat Ishak kembali hidup. Itu yang dia percayai. Peristiwa ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara menolong. Ujian yang diberikan oleh Allah kepada Abraham sedang menolong Abraham untuk mengeluarkan imannya dalam bentuk suatu tindakan. Jadi iman Abraham tidak hanya ada di sini, tidak hanya bertambah di sini saja pengenalan akan Allah, tapi imannya membuat dia bisa melakukan sesuatu untuk Allah. Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini sedang menggeser iman Abraham dari rasionya sampai kepada tindakan. Abraham diuji dan kita semua tahu dia lulus. Ayat 18 masih dalam kitab Ibrani Bapak Ibu Saudara. Ini sebenarnya merupakan pengingat 18 ini. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Di sini kita lihat ini sebenarnya Allah sedang mengingatkan. Allah tidak lupa akan janjinya. Allah sudah menjanjikan Abraham akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Mungkin bisa jadi salah satu pergumulan Abraham dalam dirinya. Ini bisa saja Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah berjanji bahwa dari Ishaklah akan lahir bangsa-bangsa. Dari Sarahlah akan lahir raja-raja dari segala bangsa-bangsa. Kemudian, kenapa Allah meminta saya mempersembahkan anak saya itu? Mungkin ada pertanyaan di dalam hati. Bagaimana saya bisa percaya kepada Allah yang sudah berjanji, tapi dia meminta hal yang dijanjikannya itu. Dia meminta Ishak untuk dipersembahkan. Itu seperti sesuatu yang aneh Bapak Ibu Saudara. Dan saya melihat mungkin kalau saya hidup di zaman Abraham dan melihat Abraham bertindak demikian, bisa saja saya berpikir ini salah satu orang paling aneh yang hidup di muka bumi ini. Dia rela mempersembahkan anaknya. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa Abraham mengenal Allah sebagai Allah yang membangkitkan orang mati. Dan kalau kita baca kitab Ibrani 17-19 ini, sebenarnya penulis kitab Ibrani sedang meletakkan dasar bahwa Abraham mengetahui Allah tidak sedang berpura-pura akan membunuh. Allah tidak sedang berpura-pura meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya, Ishak. Yang Abraham tahu bahwa dia memang akan membunuh anaknya, tetapi yang dia percaya Allah akan membangkitkan Ishak. Walaupun kita tahu kisahnya berbeda. Dari sini kita mengetahui bahwa kemudian anak domba itu muncul dan dipersembahkan sebagai pengganti Ishak. Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan iman terjadi ketika kita memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Saudara, dunia bisa saja mengatakan begini, supaya kita menjadi sabar, coba belajar dari setiap momen, belajar dari setiap peristiwa,
Di saat berhadapan dengan orang dunia yang menjengkelkan. Saya ketemu sama orang yang menjengkelkan, di situ saatnya saya belajar sabar. Mungkin bisa saja dikatakan seperti itu. Kekristenan mengajarkan demikian, supaya kita menjadi sabar, maka pandanglah pada Allah. Maka lihatlah bagaimana Allah bersabar terhadap kita. Bagaimana Allah bersabar terhadap orang-orang berdosa. Bagaimana Allah bersabar terhadap orang yang hidup di dalam dosa, meminta ampun dan kemudian datang lagi kepada Tuhan. Bagaimana Allah bersabar terhadap orang-orang demikian dan juga terhadap kita. Bapak, Ibu, Saudara, Allah mengajarkan kita banyak hal. Dan jika kita mau bertumbuh dalam iman kita kepada Allah, datanglah kepadanya, belajarlah dari Allah. Kegagalan-kegagalan yang Abraham lakukan digunakan Allah untuk merancangkan suatu mozaik tentang pengenalan Allah yang lebih utuh. Kekristenan tidak mempercayai iman yang instan. Kekristenan tidak mempercayai iman yang hanya sekejap muncul dan itu akan menjadi besar. Giant of faith, Abraham, tumbuh dari kegagalannya bersama-sama dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, sumber pertumbuhan iman kita adalah Allah yang berasal dari pribadi Allah, bukan hanya berasal dari ujian, bukan hanya berasal dari orang, dari situasi, tetapi itu berasal dari siapa? Allah. Sehingga tepatlah jika Nabi Daniel mengatakan, orang yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Lalu yang terakhir Bapak, Ibu, Saudara, hormat atau respect. Pada ayat 11 sampai ayat 12, Bapak, Ibu, Saudara, jika kita memperhatikan ayatnya, di sini dikatakan, di ayat 12 dikatakan, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut. Dalam bahasa Inggrisnya morally reverent, yang menunjukkan rasa hormat yang mendalam akan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kita dapat mengetahui bahwa melalui perjalanannya ke Moria dengan tekad yang kudus, dengan satu pengenalan akan Allah, Abraham menunjukkan bahwa dia menghormati Allah, bahwa dia bersungguh-sungguh, bahwa dia beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Langkah demi langkah Bapak, Ibu, Saudara, perjalanannya naik ke atas Gunung Moria, tidak dia gunakan mobil yang paling canggih, belum ada saat itu. Tidak dia menggunakan kuda yang paling kuat, tidak Bapak, Ibu, Saudara. Tapi kita bisa melihat bahwa dia selangkah demi selangkah, dia selangkah demi selangkah naik ke Gunung Moria. Dengan segala pergumulan yang dia hadapi saat itu. Perjalanannya bukan hanya melelahkan secara fisik Bapak, Ibu, Saudara, tapi juga terkuras emosi dia di situ. Karena dia harus mempersembahkan Ishak, kesayangannya, sebagai korban kepada Allah. Tapi Abraham tidak mundur. Dia sepenuhnya menunjukkan kesungguhan hati kepada Allah. Dalam langkahnya, mungkin dia berdoa, mungkin dia juga bertanya-tanya kepada Allah, kenapa Allah, kenapa Allah. Tapi itu dia tidak membuat dia mundur. Dia maju selangkah demi selangkah naik ke Gunung Moria. Dan Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, Bapak, Ibu, Saudara boleh nanti baca lagi di rumah ayat ini. Kita bisa melihat hasil dari sikap hormat yang ditunjukkan Abraham kepada Allah adalah Allah menambahkan pengenalan dirinya. Dia memberikan seekor domba, anak domba tersangkut, tanduknya tersangkut di situ. Ketika dia sudah bersiap untuk menusuk Ishak dengan pisau, ketika dia sudah bersiap untuk mempersembahkan, ketika dia akan menghantam Ishak dengan pisau itu, kemudian dia berkata, Abraham, Allah memanggil Abraham. Dan Abraham membuka mata, dilihatlah anak domba.
pengenalannya yang ditambahkan adalah Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Bapak Ibu Saudara, inilah Allah yang kita sembah. Inilah Allah yang begitu hebat. Inilah Allah yang menguji iman kita, tapi Allah ingin melihat perbuatan kita juga selaras dengan iman kita. Ini yang diuji oleh Allah kepada Abraham. Dan mengapa Abraham rela mengorbankan, memberikan anaknya yang tunggal? Sebab ia menghormati dan mengasihi Allah melebihi anaknya. Seperti Allah yang mengasihi orang yang berdosa, sehingga menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Bapak Ibu Saudara, sikap hormat kepada manusia maupun kepada Allah merupakan sikap yang perlu ditumbuhkan sejak kecil. Contoh sikap hormat kepada manusia, misalnya mengucapkan terima kasih setelah diberikan sesuatu, atau belajar untuk tidak meninggikan suara saat berbicara dengan siapapun. Atau misalnya yang dari dulu selalu diajarkan papa saya, kalau kamu lagi lewat di depan orang, kamu harus permisi. Punten kalau di sini gitu ya, punten gitu ya. Sikap hormat kepada orang lain. Dan jika sikap hormat itu diulang-ulang, ditanamkan sejak kecil, maka nilai ini akan bertumbuh di dalam diri seseorang. Rasa hormat kepada Allah akan tumbuh ketika kita belajar mengenal Dia melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari. Dari sini sebenarnya akan tumbuh kesadaran akan keberadaan Allah dalam diri kita, sehingga rasa hormat juga akan tumbuh. Bapak Ibu Saudara, bukti terbaik bahwa kita menghormati Allah adalah kita menempatkan Allah lebih tinggi dari yang lain. Saya ulang sekali lagi, bukti terbaik bahwa kita menghormati Allah dalam kehidupan kita adalah menempatkan Dia lebih tinggi daripada yang lain. Sehingga kita dengan kerelaan hati kita dapat merelakan yang paling kita kasihi dan yang paling berharga dari hidup kita untuk Allah. Tapi hal ini bukan berarti bahwa kita mengabaikan bagian yang lain dari hidup kita. Ketika kita menempatkan Allah lebih tinggi daripada yang lain, maka percayalah, ketika kita hands up sama Tuhan, Allah akan turun tangan menolong kita. Jangan pernah meragukan Allah dalam hidup kita. Apapun setiap musim dalam hidup kita, Allah sanggup. Allah pasti menolong. Percayalah kepadanya dan tetap kuat dalam bertindak. Saudara, melalui mozaik pengenalan akan Allah yang dialami oleh Abraham, ya, seorang giant of faith ini, kita dapat belajar bahwa berkat yang Allah sediakan bagi Abraham adalah janji berkat yang tidak hanya untuk Abraham saja, tapi juga untuk kita semua di sini. Ketika kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Allah, kita akan menjadi umat-Nya yang kuat, bahkan di dalam setiap tindakan kita. Saudara, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Aplikasi yang dapat kita lakukan adalah mari kita membangun 3 nilai ini dalam keluarga kita. Ketaatan, iman, dan hormat. Mari kita berdoa.
Tuhan, sungguh kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami belajar banyak hal 1 bulan ini Tuhan. Iman kami dikuatkan Tuhan. Kami tahu bahwa iman dapat menjadi semakin kuat ketika pengenalan kami akan Allah bertambah. Karena itu berikan kerinduan dalam hati kami Tuhan. Untuk kami mau terus belajar firman-Mu. Untuk kami terus mau belajar melihat setiap pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kami dari sudut pandangnya Allah. Kami percaya tidak ada satupun hal terjadi dalam hidup kami jika Allah tidak mengizinkan hal itu terjadi. Berikan kami hikmat, berikan kami kepekaan sehingga kami bisa belajar semakin bijaksana di dalam hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan firman Tuhan ini dalam tangan kasih-Mu. Terus berbicara, terus materaikan kebenaran firman ini dalam hati kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita tahu bersama-sama bulan ini adalah rangkaian firman Tuhan tentang keluarga Abraham. Ya. Jadi kalau saudara mengingat-ingat kembali apa yang sudah disampaikan seluruh bulan ini, dan saudara membaca dalam firman Tuhan dari Fatsal 12 Kejadian sampai ke Fatsal 22 yang tadi dibaca, maka saudara kita akan sungguh-sungguh bisa, iman kita bisa makin bertambah karena kita mengenal Allah kita lebih dalam lagi. Puji Tuhan. Selanjutnya saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada ke-14 saudara kita yang sudah menerima baptisan air pada minggu kemarin. Selamat, karena hari ini adalah pertama kali saudara mengikuti menerima perjamuan kudus. Ya. Dan kita tentu berdoa supaya saudara tetap setia dalam Tuhan, dan mari kita akan melayani Tuhan bersama-sama. Kedua saudara, kalau saudara perhatikan kenapa gereja Rehoboth selalu mengadakan perjamuan kudus minggu keempat. Maksudnya minggu keempat adalah supaya kita mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Kedua, saudara perhatikan selalu 1 minggu sebelum perjamuan kudus diadakan, seperti sekarang, selalu diingatkan bahwa minggu depan kita akan bersama-sama diundang Tuhan di dalam perjamuan kudus. Juga sebelum saudara kita makan dan minum, selalu dibacakan firman Tuhan. Maksud dari itu semua, itu supaya kita menerima perjamuan kudus bukan asal-asal. Tapi kita mengerti benar bahwa perjamuan kudus itu selalu apabila kita mengikuti perjamuan kudus dan saudara menerima perjamuan kudus, itu adalah satu bentuk kasih Allah, kasih karunia Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Sehingga tentu patut kita mengucap syukur. Siapakah kita? Orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sebab itu saudara, pada pagi hari ini sebelum kita akan makan dan minum bersama, saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Firman Tuhan sudah dibacakan, sudah disampaikan kepada saudara. Dan kita semua sudah mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan yang besar ini. Mari saudara, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyi satu kor, yaitu Tuhan Yesus Kau. Dan kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus Kau, dengan cintanya mati karena dosaku. Supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk undangan Tuhan bagi kami semua makan dan minum di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di satu kami boleh memperingati bagaimana Engkau begitu mengasihi kami semua. Kami orang yang berdosa, kami seharusnya dihukum, tapi kami boleh mendapat hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan yang besar ini. Ajar kami selalu, supaya kami Tuhan tahu mengucap syukur pada Tuhan untuk segala hal yang Tuhan sudah berikan pada kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita angkat roti yang ada tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Roti adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, dicemeti, dipukul, diludahi. Semuanya diterima karena Dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah, diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan
adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara angkat cawan yang berisi anggur yang ada di tangan kanan saudara. Lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang dari darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, berat dan hitamnya dosa kita, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan di dalam Kristus dan diangkat menjadi anak-Nya. Sesudah makan ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku saudara, kita berdoa mengucap syukur pada Tuhan atas apa yang sudah Dia lakukan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kau begitu mengasihi kami semua. Kau sudah datang dalam dunia ini untuk mati di atas kayu salib. Tubuhmu hancur, darahmu mengalir. Semua Kau lakukan itu karena mengasihi kami semua. Orang-orang yang tidak patut sebenarnya dikasihi oleh sebab dosa kami. Tapi kami ucap syukur Tuhan, Engkau mengasihi kami, yang kami boleh diselamatkan di dalam Tuhan dan mendapat hidup yang kekal di dalam Tuhan. Makasih Tuhan untuk kasih Tuhan ini. Roti dan anggur sudah kami makan dan minum. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami datang dengan sakit penyakit, kami pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan hati yang susah, kami pulang sudah dihibur oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan tubuh yang lemah, kami pulang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan banyak persoalan, kami percaya Kau sudah memberikan jalan keluar bagi kami semua.
yang kami pulang dengan hati yang sudah dilegakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Itu berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Percaya Tuhan sudah mendengar ucapan syukur kami ini. Karena dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, minggu ini adalah minggu yang terakhir dalam bulan ini. Minggu depan kita semua sudah masuk dalam bulan ke-10. 3 bulan lagi tahun ini lewat. Ya. Kita sudah mulai merenung-renung berapa banyak yang Tuhan sudah lakukan untuk saudara. Kalau kita bisa apa seperti kita ada sekarang ini, itu adalah berkat Tuhan untuk kita semua. Sehingga patut kita mulai bertanya-tanya, apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan sebelum tahun ini berlalu. Mari saudara, itu semua boleh menjadi motivasi kita untuk berbuat lebih banyak lagi untuk Tuhan dan pekerjaannya. Saudara, kita akan masuk dalam minggu yang baru. Kita berdoa ini semua supaya apa yang kita lakukan, baik dalam saudara bekerja, berusaha, pendidikan dari anak-anak kita semua, Tuhan berkati, Tuhan sertai, sehingga pada minggu depan kita dapat bersukacita dalam Tuhan melalui ibadah yang akan kita lakukan. Mari saudara, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Engkau sudah memimpin seluruh kebaktian kami pada hari ini. Dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima perjamuan kudus yang dapat mengingatkan kami betapa besar kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami boleh masuk dalam triwulan yang terakhir pada minggu depan dalam tahun ini. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Mari Tuhan, kami tetap berdoa dan mengucap syukur untuk berkat Tuhan bagi kami semua yang tinggal di dalam negara ini Tuhan. Negara yang Kau memimpin melalui pemimpin-pemimpin kami. Yang pada tahun depan, pada bulan Februari yang akan datang, akan mengadakan pemilu. Mari Tuhan, Kau sediakan memimpin, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dengan pertolongan Tuhan. Kau tolong Tuhan, Kau berkati juga TNI dan Polri yang menjaga keamanan di negeri ini. Terima kasih Tuhan. Siapapun yang terpilih, kami percaya itu adalah kehendak Tuhan sendiri untuk memimpin bangsa dan negara kami ini menjadi negara yang lebih maju lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Kami akan pulang Tuhan. Kami akan memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Itu keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Kami akan masuk dalam minggu yang akan datang, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dan dalam pendidikan anak-anak kami semua. Tuhan berkati Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan dengan berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada.
Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Saudara, sudah 8 tahun sejak pendataan jemaat pertama kali diadakan. Saat ini, kami hendak memperbaharui data dari setiap jemaat di Gereja Rehoboth. Untuk itu, saudara dapat mengisi form secara fisik maupun digital melalui link berikut ini. Form secara fisik dapat Anda minta dari usher atau pengurus. Dimanapun kita berada, dalam situasi lemah, dalam situasi berbahaya, dalam keadaan sakit, Tuhan selalu melindungi kita dan juga memelihara kita. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini, evangelism itu jadi lifestyle kita, jadi gaya hidup kita. Setiap kesempatan yang kita punya, kita pakai. Apapun caranya, bagaimanapun caranya. Ngomong kebaikan, ngomong firman Tuhan, ngomong iman kita,